Oke, kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Habib. Bang, jadi kenapa nggak? Oke, saya jawab ya. Sudah tahu maksud saya kan, Bang? Belum tanya udah tahu. Oh ya udah, oke. Udah paling pinter ya Bang Habib. Kenapa disampaikan oleh kuasa hukum dari Paslon 2 kemarin mempertanyakan relevansi? Karena memang di MK ini adalah sengketa hasil penghitungan. Ya kan, pasal 75 Undang-Undang MK, pasal 475 Undang-Undang Pemilu kan hanya terkait hasil. Ya kan, itu kan kewenangan tersebut didapat dari pasal 22E ayat 6 konstitusi kita. Yang mengatakan pengaturan lebih lanjut hal ihwal pemilu diatur dalam apa yang namanya undang-undang. Jadi MK tidak berwenang memeriksa di luar sengketa hasil. Walaupun demikian, nih, ya ini walaupun ini yang penting nih, Bayu sudah, ya kan. Walaupun demikian, ya kami sebenarnya fine-fine saja, ya. Kalau ini ingin dibuka kepada masyarakat, kepada publik, terutama dalam konteks edukasi. Soal bansos misalnya, bansos itu kan buah dari kesepakatan eksekutif dan legislatif, di mana legislatif itu juga adalah partai-partai pendukung paslon ini. Rapat DPR 14 September 2023, waktu itu memang belum penetapan paslon, ya kan, mungkin ada yang mendesain untuk menggunakan bansos ini untuk kepentingan paslon yang dianggap dia dukung, gitu kan. Mungkin di DPR juga ada tuh partai-partainya, otaknya ngeres mau pakai bansos ini sebagai alat untuk ini, mungkin ya mendesain. Disepakati. Kayaknya udah tahu jawabannya, ya kan? Bang Habib. Ya kan? Bilang. Disepakatilah nih, saya bacain ya. Nanti Anda cari aja, ya kan, hasil rapat 14 September 2023. Ada beberapa poin gitu kan. Soal pagu anggaran Kemensos. Oke. 9T. Ya. Itu kan diantaranya adalah tentu bansos. Lalu ada tambahan ya 2.843. Jadi Komisi 8 memahami usulan tambahan anggaran Kemensos sebesar 2.843 miliar sekian. Itu di tanggal 8. Itu semua partai politik. Dan konon nanti bisa dibuktikan saja. Ada, ya ini kan bisa dibuka YouTube-nya nanti, Pak. Ya kan, partai-partai yang memang sangat bersemangat ini menggolkan bansos, apa namanya, anggaran yang di dalamnya ada bansos ini gitu loh. Ya kan. Jadi kalau tahu mau dipanggil, saya setuju sekali. Kalau saya ya, kami ya setuju sekali. Kami semalam rapat sebenarnya bagus. Bukan hanya Bu Risma, Menteri dari PDI Perjuangan ya, yang dipanggil ya kan. Juga ada Bu Sri Mulyani, ya kemudian juga ada Menteri Desa, ya karena kan ada tuduhan juga digunakannya perangkat namanya tenaga pendamping desa sebagai jubirdes. Ada juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena digunakannya program untuk pemenangan salah satu paslon. Dipanggil saja supaya terang dan jelas bagi publik. Jadi nggak ada fitnah. Jadi nggak usah 4 ini, kalau bisa lebih dari 4 gitu, Bang. Kalau bisa lebih dari 4 termasuk gitu, dirjen-dirjennya, ya kan. Bahkan termasuk kalau boleh ya anggota-anggota DPR yang ikut ya menyepakati berbagai macam anggaran yang ini, yang kemudian diimplementasikan ini. Silakan saja. Nah, terkait pengaruh bansos, ya kan, apakah paling menguntungkan paslon 2? Kita kan membantah. Pertama gini, bansos itu 11% ya dari apa namanya pemilih yang mendapatkan bansos. Hanya 11%. Satu. Yang kedua, bansos itu kan tidak didistribusikan secara parsial. Karena jumlah orang penerima itu kan nggak bisa ditentukan di mana. Yang jelas harusnya merata di seluruh wilayah Indonesia, di mana ada orang yang memenuhi syarat, dialah yang akan mendapatkan bantuan. Jadi nggak ada konsentrasi ini di mana dulu, nggak ada. Yang ketiga, secara ilmiah ada beberapa lembaga survei menjelaskan, Litbang Kompas mengatakan tidak ngaruh. Memang di kalangan penerima bansos, suara Prabowo Gibran 50%, suara Anies 27%, suara Ganjar Mahfud berapa yang kayak lowbat itu 16%, ya kan ya. Sama sebenarnya paralel, tapi di kalangan orang yang tidak menerima bansos
kurang lebih angka yang mirip. Oke. Oke. Jadi Baik, kalau Bang kita Habib. ngelihat data parsial misalnya, Oke. wah di kalangan penerima bansos tinggi angka 58%. Memang secara nasional Oke. Prabowo Gibran tuh unggul 58%. Baik, Jadi Bang Habib. bansos dalam nggak ada. konteks Iya. formil Iya. sebetulnya nggak relevan. Bansos Oke. tidak ada Dalam relevansinya, konteks, kemudian bansos juga adalah hasil kesepakatan eksekutif yang dan tidak legislatif. menguntungkan Oke. hanya paslon nomor 2 enggak gitu loh, bukan jadi apa Oke. namanya komoditi untuk menguntungkan paslon 2. Bang, Oke. saya ke Dan Bang ini, ya. ya, sudah Maaf, Bang, ke Bang Iya, iya, Margarita dulu gantian, ya, Bang. gantian. Bang Margarita soal relevan dan tidak relevan. Yang satu bikin menjawab relevan bahwa menghadirkan 4 menteri, yang satu tidak Ya, tidak relevan gitu. bukan. Tidak Artinya relevan putusan dalam konteks relevansi formil. gimana? Memang MK kan nggak kewenangan. Tapi tadi beliau dukung kok untuk Iya, menghadirkan. kalau Iya, toh mau kalau- dihadirkan. Lebih dari 4 lagi Kalau- kata Mas Haji. Semua termasuk dirjen-dirjen anggota DPR dihadirkan. Ada masalah sebenarnya begitu ya. Karena tadi sudah diakui juga ya tadi oleh Pak Habib dan di sidang itu oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri mengakui bahwa ini interparti ya. Iya. Sengketa ini berhakikat ada hak yang dihilangkan dan ada hak yang atau ditangguhkan. Ujung sengketa ini kan, ujung sengketa ini, perselisihan ini. Ada orang yang kalah bisa jadi menang, bisa ya, atau orang yang sudah menang itu bisa hak untuk di Bukan hak erga sebagai- omnes. Kalau TUU, Ya. erga omnes. Ya. Gitu. Ya, ya. Ya. Ini kan tidak. Ada orang yang kalah bisa jadi tidak kalah, jadi menang dan begitu Sebaliknya. sebaliknya. begitu ya. Sebaliknya. Nah, itu satu. Yang kedua, ini yang dituduh presiden. Yang dituduh kan presiden tidak berpihak kan ini sekarang ini. Di Mahkamah Konstitusi ini kan mereka menuduh presiden menggunakan bansos untuk bla 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 bla, instrumennya ada menteri-menteri dan segala macam kan. Dan jangan salah, menteri itu anak buahnya presiden. Ya. Sementara presiden yang dituduh. Oke. Ada konflik nggak? Presiden yang dituduh, lalu anak buah bersaksi. Padahal orang dua ini punya hubungan kuasa, punya hubungan hukum. Jadi dari sudut itu, kalau kita pakai acara biasa, tidak memenuhi syarat jadi saksi. Begitu. Nah pada titik itu saya mengerti betul Ketua Mahkamah Konstitusi tadi bilang kita mesti hati-hati Hati-hati. mempertimbangkan ini. Begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah untuk mengetahui anggaran bansos itu hanya dapat dilakukan melalui keterangannya menteri? Bagi saya tidak. Ada cara lain gitu. Ada cara lain. Kenapa? Standar kok standar betul prosedur pembahasan anggaran sampai pencairan sampai jadi anggaran itu. Semua kementerian, badan kementerian itu lembaga itu tahu bahwa pada akhir setelah plafon anggaran itu dibahas, terakhir dibahas itu rencana kerja anggaran. Rencana kegiatan RKA, rencana kerja anggaran. Di situ dirinci itu. RKA, Kementerian Lembaga. Kementerian Lembaga itu. Di situ dirinci itu. Program di situ program keluar itu. Program inilah yang dilaksanakan. Ada duitnya itu. Programnya A, B, C, bansos ini, duitnya berapa? Artinya dengan anggaran itu Ya, jadi ketahuan, kelihatan jadi jelas proses- gitu ya, tanggal-tanggal prosesnya Nah, anggaran. tapi dan tanggal sebagainya tanah, begitu, terus begini, yang terakhir duit itu keluar, duit kan tidak keluar dari kementerian, duit keluar dari Kementerian Keuangan. Setelah keluar itu SPM keluar duit belum keluar itu, mesti ada SP2D, baru duit itu jalan. Ini standar dalam proses penganggaran dan penggunaan anggaran. Ini standar ini. Yang terakhir. Karena ini bersumber dari APBN, asumsi saya dan bayangan saya ini logis, ini terjadi, bansos ini akan tersebar di seluruh Indonesia. Gitu ya. Kalau bansos ini tersebar di seluruh Indonesia, maka ada dua hal yang mesti dijelaskan. Anies ternyata menang di Aceh dan Sumbar. di Sumatera Barat. Sumbar. Apakah di situ tidak ada bansos? Dua daerah itu. Gak ada bansos. Kalau ada bansos dengan hipotesa bahwa Pak Prabowo itu menang karena bansos, maka harusnya menang lagi dong di Aceh dan Sumatera Barat. Mas Aji, bagaimana Mas Aji? Tadi Bang Martin Coba itu. jelaskan. Bagaimana itu? Ya, jadi Bagaimana pertama, menjelaskan terima itu? kasih Bang Habib mendukung ini. Kalau menteri-menteri hadir di Lebih dari Mahkamah. menteri Dan bahkan. terakhir begini, tapi begini juga, jangan-jangan ini kalau Anda dengar ini keterangan Menteri Sosial. Sosial di Komisi 8 itu, jangan-jangan backfire. Justru merugikan Anda. Kalau tidak mengetahui
Kalau Anda lihat, Anda baca keterangan betul itu si Ibu Menteri Sosial di Komisi 8 beberapa hari yang lalu itu, Oke. saya kok khawatir backfire. Oh, Oke, enggak, Mas Bang. Haji. Insya Allah enggak, Bang. Hah? Jadi kita sudah mempertimbangkan semuanya lah, insya Allah itu. Oh, Nah, dia cerita detail itu loh. Iya, iya Bang. Maksudnya orang lalu teman-teman 02 juga membantah itu di luar negeri nggak ada bansos tetap menang juga gitu. Nah, cuman kan yang kita tidak ingin membatalkan kejadian itu dengan kejadian yang misalkan di luar negeri dibilang nggak ada bansos 02 menang, apa kemudian membatalkan kejadian kemenangan 02 karena bansos di wilayah yang lain, kan nggak begitu cara berpikirnya itu. Tapi satu dan lain hal. Ini kan soal menghadirkan menteri di Mahkamah Konstitusi. Iya. Secara substansi tadi kita sudah sampaikan, pun secara norma kan sangat dimungkinkan Bang sebenarnya untuk Mahkamah itu berbeda. menghadirkan menteri, Ini Bang. berbeda betul dengan kasus pengujian undang-undang. Bang, Karena PMK tidak 4, ada, Bang. karena tidak sebenarnya karena tidak ada risiko orang kehilangan hak atau tidak ada risiko orang mendapatkan hak. Itu tidak ada. PMK 4 pasal 41 itu Bang, jelas Bang, ayat 4-nya membolehkan itu. Mahkamah dapat memanggil saksi manakala diperlukan. Itu clear. Ya, tapi kriteria saksi kembali Iya ke benar Bang. sifat perkara. Itu kenapa kita mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi gitu loh. Ya, benar. Jadi kita itu tidak asal-asalan serampangan kriteria itu saksi serampangan yang begini, itu available itu tergantung kita kriteria itu- perkara. Kita memohonkan nih, Saksi memohonkan kepada untuk Mahkamah Konstitusi PUU Erga Omnes supaya dengan saksi mengundang untuk Pak apa Menteri namanya gitu loh, Bang. sengketa Bukan hak. asal-asalan juga. Lain. Tapi di PMK itu Iya, apakah tapi- dibatasi saksi siapa saja yang bisa dipanggil? Ada dan- enggak bebas. Di PMK 4 itu bebas. Begini. Ada Bang wewenang itu Bang bagi mahkamah. Betul, kalau Iya. saksi itu ya orang yang Anda yang lihat, dengar dan segala macam. Iya. Ini menteri apa? Ya memang. Dalam soal ini. Walaupun pemegang kalau- kebijakan anggaran gitu. Enggak, karena itu bansos, lalu beberapa kejadian yang kita dalilkan, itu menyangkut menteri ini, Bang. Jadi, bukan kemudian nggak terkait sama sekali. Enggak, kita itu mengajukan Oh, karena iya. itu terkait. Iya. Nah, lalu kenapa kita tidak mengundang langsung? Kita sudah mengakui bahwa kewenangan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Maka kita mohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa kita mohon ke Mahkamah Konstitusi? Karena Mahkamah Konstitusi berdasarkan PMK 4 2023 itu memiliki wewenang Berwenang. untuk memanggil Hal saksi. teknis. Itu. Kalau saksi, Iya. dia mesti disumpah dong. Nah, itu teknis persidangan. Enggak, karena ini soal terminologi loh. Ini punya konsekuensi hukum. Memang loh. begitu di PMK-nya begitu saksi bahasanya, Bang. Nah, apakah orang ini saksi? Iya, Kalau silakan saksi aja nanti MK tidak bagaimana bisa. Kalau saksi Anda yang hadirkan, bukan dia. Loh, enggak di PMK 4 itu mahkamah Iya, tapi dapat. karena beda itu loh saksi dengan pemberian informasi kayak Iya, begini. artinya kami ingin sampaikan PMK 4 itu memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil, Bang, pihak di luar yang diajukan oleh para pemohon. Anda bilang begitu, Nah, masuk itu. akal. Jangan Iya. Anda bilang saksi. Kalau saksi Anda mesti ajukan dan mesti saksi, mesti disumpah. Konteksnya memang saksi di dalam pasal itu. Nggak bisa. Tapi artinya gini, Mas Haji kan ini memperdebatkan hal yang beda konteksnya. Dia ngomong hal teknisnya, beliau mau bicara hal yang substansi. Gitu. Prinsip. Jadi untuk jadi saksi dalam konteks substansi itu kan ada kriteria, Ya. gitu kan ya. Oke. Lihat. Mesti apa namanya tidak ada kepentingan dan lain sebagainya, ya kan? Ya tadi kan disampaikan hubungan kepentingan saksi Hubungan dengan kepentingan. orang yang dituduh mengambil keuntungan, gitu kan? Ya, ya. Oke. Ya, sebetulnya sih Pak Margarito ini bicara begitu berpihak kepada paslon 1 dengan 3. Kalau mungkin jangan sampai kau malah dirugikan gitu loh. Tapi itulah apa namanya azas yang berlaku umum ya dalam konteks kriteria seorang saksi. Oke. Ya. Nah, beliau bicara hal teknis. Mahkamah Konstitusi boleh melakukan pemanggilan terhadap saksi gitu. Iya. Tapi Iya. siapa dulu yang bisa jadi saksi untuk perkara apa gitu kan? Karena kan ada beda-beda nih perkara di Mahkamah Konstitusi. Ada perkara erga omnes tadi kayak PUU pengujian undang-undang. Kalau pengujian undang-undang itu kan nggak akan ada yang kalah, nggak akan ada yang menang. Karena bukan soal hak, gitu Iya. kan? Bukan perebutan hak, Betul. gitu kan ya. Kalau ini kan perebutan hak. Nah itu yang tadi disampaikan Pak Margarito. Oke lah. Sekarang menurut saya lebih baik, lebih produktif kita debat lagi nih soal peran Kemensos, ya kan? Kalau saya sih senang aja. Semakin dibuka, semakin terang itu barang, gitu kan? Berarti kita harus dengerin Kita dari ngomong Bang soal Magdir, Bang PKH, Magdir. ya, 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 program oke. Keluarga Harapan, Oke. merekrut ribuan orang yang afiliasi politiknya mungkin saja ke menterinya, gitu loh. Oke, Oke. soal debat soal Debat, bansos iya, ya udah nanti apalagi kita ke kalau Bang Magdir. kita cek. Kita nanti kalau Break dulu soal ya. bansos kita bahas ke Udah Bang Magdir udah ya. 7.12 soalnya kita break dulu ya. Habis ini kita lanjut lagi. Bisa backfire benar loh.